harap untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai proses bacaan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dasmil ya, Dasmil sholat subuhnya rajin apa enggak waktu? Ada lagi buat yang lain sholat subuh semuanya? Hanya saya dan Tuhan yang tahu, Bu. Oke, sebelum berangkat sekolah pamitan enggak? Salaman enggak sama orang tuanya tadi? Salam. Nah, berarti sebelum menuntut ilmu kita harus pamitan ke orang tua agar ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat dengan ridho orang tua ya. Oke, Umi akan absen terlebih dahulu. Ada yang belum masuk? Ada yang masih di luar? Ya. Oke, Umi absen dulu ya. Fitri Paiko, Ica Sindiani, Isnaini, Ferdis Fernandes. Hadir, Bu. Muhammad Dasmil Kodri. Hadir. Oke, semuanya hadir semua ya. Hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran, Umi akan bertanya terlebih dahulu untuk materi sebelumnya belajar tentang apa? Rukun iman. Rukun iman. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang rukun iman. Coba Umi tanya dulu, siapa yang tahu rukun iman ada berapa? Saya Ada berapa? 6. Coba Dasmil bisa sebutkan. iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada kitab dan iman kepada hari akhir dan beriman kepada kabar dan qadar. Oke, beri aplaus untuk Dasmil karena sudah bisa Oke, semuanya sudah bisa diingat ya mengenai materi kita minggu lalu. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kita akan belajar mengenai iman kepada malaikat. Sebelum Umi menyampaikan materi, Umi akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama itu menguraikan pengertian iman kepada malaikat dengan benar. Yang kedua, membandingkan nama-nama malaikat beserta tugasnya dengan benar. Yang ketiga, menelaah tugas dan sifat malaikat dengan benar. Dan yang keempat, mengimplementasikan perilaku beriman kepada malaikat dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan belajar mengenai iman kepada malaikat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Umi akan menampilkan video. Nanti Umi minta semuanya untuk menganalisis maksud dari video ini ya. Oke, semuanya kita nonton video terlebih dahulu ya.
sudah selesai. Hanya untuk memberikan pendapat mengenai analisis apa yang bisa kalian tangkap dari video tadi. Siapa yang ingin memberikan pendapat? Tidak ada yang mau memberikan pendapat? Kalau tidak ada, ini akan menggunakan permainan. Nanti siapa namanya yang dapat itu akan menganalisis maksud dari video tadi ya. Oke, ini ada nama-nama semua murid. Nanti siapa yang dapat nama ini silakan berikan pendapat mengenai video tadi ya. Oke, kita lihat siapa yang kena. Oke, Ica, apa tadi dari video tadi apa yang bisa Ica tangkap? Jadi dari video tersebut dapat dianalisis bahwa tadi itu ada beberapa sekelompok orang yang ingin mengerjakan tugas dengan cara mencontek, tapi ada salah satu teman yang tidak ingin mencontek karena dia merasa bahwa ada malaikat yang ingin mencatat amal baik dan buruk dan itu tidak baik untuk mencontek. Jadi dia lebih memilih untuk mengerjakan tugasnya sendiri. Oke, bagus, benar sekali ya. Video tadi ada orang yang ngajak mencontek, tapi temannya tadi melarang karena ada malaikat yang mencatat amal baik. Nah itu tadi berarti ada kesadaran bahwasanya beriman kepada malaikat itu adalah untuk membuat kita senantiasa berhati-hati dalam bertindak, apalagi mencontek. Jadi mencontek itu tidak boleh karena malaikat Raqib dan Atid itu akan mencatat semua amal baik dan buruk manusia. Baik, tadi kita awali pembelajaran dengan video. Berikutnya kita akan masuk ke penjelasan ya. Materi kita hari ini adalah beriman kepada malaikat. Iman di sini artinya apa? Ada yang tahu iman artinya apa? Percaya. Meyakini dengan sepenuh hati ya. Berarti iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya keberadaan malaikat itu benar-benar nyata. Kemudian mengamalkan atau kita mempercayai malaikat adalah rukun iman yang kedua. Bagus sekali ya. Nah, dalil mengenai iman kepada malaikat itu terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. Oke, semuanya ulangi setelah Umi ya. Kita baca terlebih dahulu dalilnya ya. Bismillahnya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Aminu billahi wa rasulih. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Oke,
kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Oke, nah dari dalil tadi tersirat makna bahwasanya kita diwajibkan untuk beriman kepada Malaikat. Nah, kenapa tidak beriman kepada malaikat dikatakan kufur? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa? Coba Dasnil bisa memberikan pendapat. Kenapa orang yang tidak beriman kepada malaikat itu dikatakan tersesat sangat jauh? Karena beriman itu tidak boleh setengah-setengah, harus beriman kepada malaikat. Selain beriman kepada Allah, kita juga beriman kepada makhluk yang Allah ciptakan, yang salah satunya adalah malaikat. Oke, bagus sekali ya jawaban Dasnil. Ibu tambahkan ya, kenapa orang yang tidak beriman kepada malaikat itu disebut tersesat sangat jauh? Karena adanya malaikat ini itu adalah terutama malaikat pencatat amal dan amal baik dan buruk untuk mencatat segala perbuatan manusia yang dilakukannya, baik itu baik atau buruk. Coba bayangkan di negeri kita sekarang ini banyak sekali pemerintah-pemerintah yang melakukan kebijakan-kebijakan yang menyusahkan masyarakat. Itu kan kalau kita mengambil hukum di dunia, hukum dunia itu enggak adil kan? Nah, berarti hukum adil itu di akhirat, dan malaikat ini sebagai pencatat semua amal yang dilakukan manusia. Nah, berarti kalau orang yang nggak beriman kepada malaikat, bu, berarti apa? Mengapa disebut tersesat sangat jauh? Berarti dia itu tidak ada ketakutan akan adanya dosa dan siksa neraka ya. Nah, di sini ada sifat-sifat malaikat. Yang pertama itu patuh dan taat kepada Allah. Kemudian senantiasa sujud dan bertasbih kepada Allah. Nah, patuh dan senantiasa sujud dan bertasbih. Mikir nggak? Kenapa malaikat tuh selalu patuh dan selalu tidak henti-hentinya bersujud kepada Allah? Kenapa? Gak tahu. Karena malaikat memang tugasnya seperti itu, dan memang sifat malaikat itu tidak letih dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian dapat berubah wujud menjadi manusia atau makhluk lainnya atas izin Allah. Nah, semuanya di sini pernah nonton sinetron? Pernah. Misalkan ada malaikat ya yang dalam sinetronnya itu yang menyamar jadi pengemis misalkan itu ya. Nah, dengan izin Allah, malaikat itu bisa berubah wujud menjadi makhluk atau manusia untuk menguji manusia seperti yang dalam sinetron tadi ya, atas izin Allah itu. Kemudian tidak memiliki jenis kelamin. Nah, di sini malaikat itu bu, laki-laki atau perempuan. Malaikat itu tidak berjenis kelamin. Jadi kita tidak bisa mengklaim bahwasanya malaikat itu perempuan atau laki-laki. Kemudian tidak memiliki hawa nafsu. Nah, di sini manusia yang menjadi perbedaan antara manusia dan malaikat adalah malaikat itu tidak punya hawa nafsu, tetapi manusia punya hawa nafsu. Contohnya apa? Coba Fitri, mau tanya. Contoh Fitri, kalau suka makan apa? Makan nasi. Nasi, atau apa lagi cemilannya? Coklat. Coklat. Nah, itu berarti hawa nafsu. Fitri ada keinginan untuk menggapai atau untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan malaikat tugasnya memang untuk menaati segala perintah Allah. Nah, di sini ada nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama Jibril itu menyampaikan wahyu, Mikail memberikan rezeki dan mengatur hujan, Israfil bertugas meniup sangkakala, Israel bertugas mencabut nyawa, Mukarnakir bertugas menanyai mayat di dalam kubur, Rokib mencatat amal baik, dan Atib mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, dan Ridwan menjaga pintu surga. Berikutnya itu ada hikmah beriman kepada malaikat. Nah, setelah tadi kita meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya keberadaan malaikat itu benar-benar ada, itu kita dapat memupuk hikmah. Yang pertama itu meyakini dengan sepenuh hati keberadaan malaikat sebagai makhluk gaib. Nah, di sini ada yang pernah nampak malaikat? Fitri pernah nampak malaikat? Enggak, Bu. Ferdis pernah melihat malaikat? Pernah lihat di HP dulu. Oh, kalau di HP itu cuman ilustrasinya ya. Kalau secara penampakan nyata itu tidak bisa kita lihat karena ada
pembatas antara alam manusia dengan alam gaib ya. Kemudian meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Yang ketiga, menjadi pribadi yang selalu berhati-hati dalam bertindak. Yang keempat, menumbuhkan semangat untuk berbuat kebaikan. Dan yang kelima, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Sebelum itu kita akan ada tepuk 10 malaikat. Nanti dari tepuk 10 malaikat ini kita bisa hafal nama-nama malaikat serta tugasnya. Oke, semuanya perhatikan dulu ya. Setelah itu kita akan praktekkan ya. Menyampaikan wahyu tugasnya Jibril, membagi rezeki tugasnya Mikail, meniup sangkakala tugasnya Israfil, mencabut nyawa tugasnya Israil, Mungkar Nakir bertanya dalam kubur, Raqib mencatat amal kebaikan, Atid catat amal buruk, Ridwan menjaga surga, malaikat Malik menjaga neraka. Hahaha. Nah, oke, semuanya sudah bisa sedikit hafal tadi mengenai tepuk 10 malaikat. Oke, coba kita tes dulu ya. Tepuk 10 malaikat Allah. Menyampaikan wahyu tugasnya Jibril, membagikan rezeki tugas Mikail, meniup sangkakala tugasnya Israfil, mencabut nyawa tugasnya Israil, Mungkar Nakir bertanya dalam kubur, Raqib mencatat amal kebaikan, Atid catat amal buruk, Ridwan menjaga surga, malaikat Malik menjaga neraka. Hahaha. Oke. Ini ada yang ingin bertanya atau belum paham mengenai materi yang Ibu sampaikan tadi? Mengenai Bu, Oke, Dasnil silakan. apa bedanya malaikat sama jin? Oke, pertanyaan bagus ya dari Dasnil. Perbedaan malaikat dengan jin apa? Sama-sama makhluk gaib, kemudian sama-sama kita tidak bisa dilihat dengan panca indera. Nah, apa perbedaannya? Perbedaan antara malaikat dan jin adalah malaikat itu semuanya itu selalu taat dan tunduk atas perintah Allah. Sedangkan jin itu ada yang muslim, ada jin yang kafir. Nah, kalau jin muslim berarti dia tidak menjerumuskan manusia, sedangkan kalau jin yang kafir seperti iblis itu menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Nah, berarti perbedaannya adalah dari ketaatannya. Dasnil bagaimana, bisa dimengerti? Oke, bagus ya pertanyaan dari Dasnil tadi. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, di sini Ibu mau semuanya berdiri dulu. Kita akan ice breaking sekaligus pembagian kelompok ya. Apa ya sedikit? Kita akan ice breaking dulu ya untuk mengembalikan semangat kita. Karena tadi Ibu lihat semuanya ada yang ngantuk ya. Mungkin mengerjakan tugas ya. Ibu tadi lihat semuanya bawa laptop. Itu pembelajaran komputer ya hari ini ya. Iya. Nama ice breaking kita itu adalah Ibu Guru berkata. Nanti ketika Ibu bilang, Ibu Guru berkata pegang baju, pegang baju. Ibu Guru berkata pegang tangan, nanti pegang tangan. Kalau pegang mata, nah, Ibu Guru tidak berkata. Oke, kemudian Ibu Guru berkata. Kalau tidak ada kata itu berarti jangan dilakukan. Oke, bisa kita mulai. Oke, Ibu Guru berkata pegang baju. Ibu Guru berkata pegang pipi. Ibu Guru berkata pegang hidung. Ibu Guru berkata pegang bibir. Ibu Guru berkata pegang tangan. Pegang. Ibu Guru berkata pegang baju. Pegang rok celana. Oke, semuanya sudah fokus ya. Oke, kita akan pembagian kelompok dulu ya. Di sini ada nomor-nomor, nanti siapa yang mendapatkan angka yang sama itu akan menjadi satu kelompok ya. Ibu taruh di sini, nanti ketika lagunya selesai
silakan ambil kertas ini satu-satu ya. Lagu apa? 1, 2, 3. Cicak-cicak dicin-cin, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, sudah. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing, mendapatkan angka sama menjadi satu kelompok. Hari ini kita akan mengimplementasikan strategi puzzle, tapi kita menggunakan media digital. Semuanya ibu suruh bawa HP kan minggu kemarin. Oke, semuanya silakan membentuk lingkaran, duduk di lantai bersama teman-teman kelompoknya. Oke, semuanya silakan masing-masing perwakilan kelompok untuk men-scan barcode. Ini ada puzzle yang ibu kirimkan ke link ya. Oke, semuanya silakan masing-masing perwakilan kelompok untuk men-scan barcode ini. Scan di mana? Scan di Google. Di Google. Semua jangan di itu ya. Enggak lah. Tekan. Link. Oke, silakan. Ya, silakan duduk dulu di masing-masing kelompoknya. Oke, semuanya sudah kan? Sudah di-scan tadi itu ibu memberikan tugas berupa menyusun puzzle. Coba Fitri Paiko bacakan itunya, petunjuk soalnya itu. Susunlah puzzle ini, kemudian analisislah dan hubungkan dengan tugas malaikat. Nah, berarti puzzle itu disusun, kemudian dari susunan yang benar, nanti silakan analisis maksud dari gambar tersebut dan hubungkan dengan tugas malaikat. Oke? Untuk kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 sudah. Nah, berarti oke, ibu beri waktu 5 menit ya untuk menyusun puzzle-nya. Oke, silakan. Ada Bu. Oke, sudah ya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 masih menyusun ya. Satu lagi Bu. Oke, karena kelompok 1 itu tadi duluan yang menyelesaikan puzzle, silakan semuanya berdiri di depan untuk mempresentasikan hasil gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menyusun puzzle dihubungkan dengan salah satu tugas malaikat. Coba itu gambar apa? Deskripsikan dulu. Ini adalah gambar hujan petir badai angin berikut. Oh ya. Kemudian apa itu? Dari pertanyaan tadi coba jawab. Ini adalah tugas malaikat. Tugas malaikat Israfil. Oke, silakan selanjutnya kelompok 2. Salam dulu. Baik teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, inilah tadi hasil kerja kompak kami dari kelompok 2, di mana pada kali ini kami mendapatkan tugas dari Ibu, yaitu puzzle yang berkaitan dengan malaikat dan tugas-tugasnya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya di gambar ini, di puzzle ini ada petir, hujan, angin ribut, halilintar, puting beliung ya. Nah ini bahwasannya Tugas malaikat Israfil. nah itu malaikat Israfil. Ya. Silakan duduk. Oke. Tadi Ibu sudah melihat presentasi semuanya bagus ya. Berarti dari gambar itu adalah malaikat Israfil.
kinerja baik dalam tim tadi. Oke, Ibu akan memberikan reward ya. Silakan perwakilan kelompok, silakan maju. Kelompok 2. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2. Jangan dibuka dulu ya, bukanya pas istirahat ya. Oke, semuanya silakan duduk kembali di kursinya masing-masing. Tadi setelah kita mempelajari materi, kemudian kita bermain kuis puzzle. Di sini Ibu akan melatih pemahaman semuanya terkait materi kita pada hari ini. Hari ini kita akan bermain kuis Kahoot. Semuanya sudah buka HP-nya? Sudah. Oke, silakan. Pakai laptop boleh, pakai HP boleh ya. Ya. Oke, semuanya silakan buka Google, kemudian ketikkan Kahoot. 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 Ya. Ya, Bu. Ya, sudah. Kemudian di situ ada tampilan menunya. Ada namanya menu. Wih, bukan menu. Ini ya, Bu. Oke. Kemudian Ibu ini langsung masukkan PIN. Ya, bentar ya, kita nunggu teman-teman yang lain dulu. Bu, belum masukkan pin, Bu. Sabar, kan tadi sudah Ibu. kemudian buka dulu. Berasukan itu. Ayo. Biro, Sudah. Oke, semuanya sudah masuk di menu Kahoot-nya? Sudah. Ada yang namanya kode PIN ya? Ya. Oke, kita lihat dulu kode PIN di sini. Oke, kode PIN-nya 327542. Silakan nanti namanya silakan masukkan nama masing-masing ya. Oke, sudah. Sudah. Oke, Fitri Isnaini Khodir. Siapa lagi? Ada 2 lagi yang bergabung. Sudah, oke, semuanya sudah bergabung ya. Semuanya silakan fokus simak pertanyaan karena pemenang dari games ini itu bukan hanya ditentukan oleh jawaban yang benar, tapi juga jawaban yang paling cepat ya. Oke, Ibu mulai ya. Perhatikan soalnya baik-baik. Masya Allah. Oke, semuanya sudah menjawab. Kita lihat ya, siapa yang posisi pertama. Posisi pertama Ica Sindiani. Oke, soal berikutnya. Oke, jawaban benar semua ya jawabannya ya. Oke, Khodir Dasnil mengalahkan menempati posisi saya yang pertama ya. Oke, semangat semangat. Oke, benar semua ya jawabannya. Oke, Dasnil masih memimpin ya. Salah lah jawabanku kan. Oh.
Berarti ini ada jawaban, ini berat jawabannya itu adalah salah karena malaikat munkar nakir itu bertanya dengan manusia di alam kubur. Awal. Oke, Ferdis naik peringkat ya. Pertahankan, tingkatkan ya. Oke, benar semua jawabannya. Kita lihat siapa peringkat pertama. Oke, masih Dasmil ya. Ya, berhasil keren. Berkicik. Oke, soal ketujuh. Oke, benar semua jawabannya. Jadi sentik bu. Tidak boleh mencontek ya, tidak boleh kerjakan masing-masing. Ini satu. Oke, bagus ya. Semuanya benar jawabannya. Iya. Jasmine masih memimpin. Wow. Oke, soal ke-9. Oke, ini siapa yang salahnya? Ica. Nggak apa-apa. Oke, soal terakhir. Oke, benar semua jawabannya. Oke, di peringkat ketiga ada Ica, kemudian yang kedua ada Ferdis, yang pertama ada jeng 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 Dasnil. Oke, Dasnil sebagai pemenang silakan ambil reward dari ibu ya. We are the champion. Halo. Oke, ini untuk Dasnil ya. Selamat ya. Oke, dari pembelajaran kita tadi ada yang mau menyimpulkan? Bu. Oke, Ferdis silakan. Yang saya dapatkan bahwasannya pada pelajaran hari ini yaitu pertama bahwasannya beriman kepada malaikat, yang mana malaikat adalah makhluk goib yang wajib kita imani selain pada Allah. Karena ketika kita beriman kepada Allah, maka seharusnya kita harus yakini dan beriman juga kepada makhluk lainnya yang Allah ciptakan. Kemudian adapun tugas-tugas malaikat tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwasanya itu ada malaikat Jibril yang mana yang menyampaikan wahyu. Kemudian tugas malaikat Israfil yaitu meniup sakala pada hari kiamat kebangkitan. Kemudian Munkar Nakir yaitu menanyakan manusia di alam kubur tentang amal baik dan buruk. Kemudian Raqib Atid amal baik dan buruknya. Itu Bu dapat saya sampaikan Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk Ferdis ya. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup menyenangkan ya. Tadi kita bermain puzzle, kemudian kita bermain kuis Kahoot ya. Oke, di sini sebelum menutup pembelajaran, Ibu ingatkan lagi bahwasanya kita harus mencontohkan atau kita harus membiasakan perilaku beriman kepada malaikat ya. Karena malaikat itu adalah makhluk Allah yang diperintahkan untuk
mencabut nyawa manusia. Nah, di sini kita tidak tahu umur kita tuh sampai kapan. Jadi kita senantiasa harus selalu melakukan perbuatan baik ya. Iya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai Nabi. Sebelum itu, Ibu akan memberikan penugasan kepada semuanya. Silakan semuanya buat video mengenai perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat dan perilaku yang tidak mencerminkan beriman kepada malaikat. Nanti videonya itu silakan upload di Instagram boleh, kalau di Facebook boleh, di TikTok juga boleh. Nanti silakan semuanya tag Ibu ya. Nanti siapa likes-nya paling banyak itu akan mendapatkan reward ya. Oke, dari tugas tadi semuanya bisa dipahami? Bisa. Baiklah, untuk menutup pembelajaran hari ini, kita ada baiknya kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kalau dari Ibu ada kesalahan, Ibu minta maaf kepada Allah, sama-sama kita mohon ampun. Kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, habis ini istirahat ya. Silakan nanti tadi reward yang sudah didapatkan silakan dimakan pasti cepat ya. Ibu permisi ya.